Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksan Nabila, mahasiswa Pendidikan Matematika UHAMKA. Di sini saya akan mempresentasikan 3 anotasi jurnal yang telah saya kerjakan. Jadi, judul anotasi jurnal yang pertama adalah Blended Learning versus Traditional Learning, What Works, a Case Study Research. Nah, di sini autornya Alla El Nazarenko. Lalu akan ada 4 yang dibahas. Yang pertama itu objektif, itu isinya ada abstrak, latar belakang, dan research question. Yang kedua ada metodologi, yang isinya metode, sampel, instrumen, dan analisis. Yang ketiga ada result analysis, yang berisi result dan pembahasan. Yang keempat ada conclusion, yang berisi kesimpulan dari anotasi jurnal. Yang pertama dibahas adalah bagian objektif. Dalam objektif ini ada yang namanya abstrak. Jadi abstraknya itu adalah jurnal ini menyajikan penelitian studi kasus berdasarkan pengalaman penerapan pendekatan pembelajaran campuran ke kursus kuliah di universitas untuk mahasiswa metodologi FLT di Fakultas Bahasa Asing dan Studi Area di Moscow State University. Lalu juga ini bereksperimen dengan blended learning pada skala lokal, jadi memungkinkan para pengemban kursus ini mendapatkan gagasan tentang tanggapan siswa terhadap tantangan pengaturan baru studi mereka. Lalu ada latar belakang. Jadi yang melatar belakangi adanya penelitian ini adalah karena sudah banyaknya penelitian telah dilakukan tentang efek yang menguntungkan dari penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, dan juga karena blended learning ini sendiri kan sesuatu yang menyebar dengan cepat dalam dunia pendidikan. Jadi ini memungkinkan adanya kompromi untuk mengintegrasi teknologi ke dalam proses belajar mengajar. Lalu ada research question, yaitu yang pertama, apakah penggunaan IT benar-benar penting dalam pendidikan? Yang kedua, haruskah IT menurut definisi digunakan dalam pendidikan saat ini? Yang ketiga, apakah selalu berhasil? Lalu pada bagian latar belakang terdapat pentingnya research. Nah, jadi pentingnya research ini selain dia berdasarkan pengalaman penerapan pendekatan pembelajaran, jadi di research ini kita tuh akan mengetahui seberapa penting blended learning ini terhadap tanggapan siswa. Dengan metode pembelajaran ini, apakah siswa akan lebih suka atau biasa saja. Lalu yang kedua ada research terdahulu. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, researchnya itu adalah efek yang menguntungkan dari penggunaan teknologi baru pada proses pembelajaran dalam hal fasilitasi dan peningkatannya. Ini research dari Allen dan Seaman di tahun 2011 dan di 2006 oleh Graham. Lalu pada bagian latar belakang juga terdapat namanya gap research. Jadi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kalau penelitian sebelumnya itu mereka tentang efek dari teknologi tersebut. Kalau kita ini penelitiannya untuk mengetahui tentang tanggapan siswa, dan studi ini juga didasarkan dari penelitian Thomas pada tahun 2011. Lalu lanjut pada bagian kedua, ada yang namanya metodologi. Jadi dalam metodologi ini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah metode. Nah, metode yang digunakan ini adalah teori dan praktik mengintegrasikan TIK dalam pengajaran bahasa Inggris. Lalu yang kedua adalah sampel. Jadi sampel ini adalah mahasiswa metodologi FLT di Fakultas Bahasa Asing dan Studi Wilayah atau FFLAS di Moscow State University. Lalu ada instrumennya berupa tes dan analisisnya. Jadi dia ini menggunakan situs yang namanya wikispace.com. Itu diciptakan tahun 2010. Nah, jadi di dalam situs ini dia tuh ada beberapa modul. Nah, di modul itu dia ada berisi rekaman video tentang ceramah dengan slideshow, terus juga ada rencana belajar dan referensi sumber-sumber belajar. Nah, jadi di dalam modul itu dia
terdapat dua bagian. Yang bagian pertama itu ada teoritis dan praktis. Nah, pada bagian teoritis itu dia berkaitan dengan aspek yang berkaitan dengan teknologi seperti metodologi jarak, campuran, dan pembelajaran bergerak. Nah, kalau misalnya bagian praktis itu dia seperti seminar yang dibantu oleh komputer. Jadi pembahasannya, pengalaman mereka menunjukkan bahwa meskipun mereka dapat benar-benar terserap dalam beberapa kegiatan menghibur seperti bermain game online, menonton video, beberapa dari mereka juga akan tahan terhadap pembelajaran dengan teknologi. Dalam kategori ini ada siswa yang tidak mau berurusan dengan materi teks, tetapi akan responsif untuk menganalisis dan meringkas materi pembelajaran visual. Nah, persepsi visual ini adalah karakteristik penggunaan multimedia. Anak muda zaman sekarang ini kan mereka dibesarkan dengan teknologi modern, sehingga beberapa dari mereka tidak keberatan dengan adanya blended learning ini sendiri. Tetapi tidak memungkiri bahwa beberapa dari mereka juga akan kesulitan dengan blended learning ini sendiri karena mereka belum terbiasa dengan metode ini. Artinya selama ini mereka belajar dengan metode yang tradisional, artinya hanya guru sebagai pusat perhatian. Lalu pada bagian keempat ada conclusion, yaitu kesimpulan dari anotasi jurnal. Yang pertama, kompetensi profesional termasuk keterampilan TIK, pemikiran kritis, dan pemrosesan keterampilan informasi mutlak diperlukan untuk spesialis abad 21. Di mana pada abad 21 ini semuanya sudah serba teknologi, sehingga perlu juga kita belajar untuk menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kaum muda sensitif dan responsif terhadap teknologi baru, dan ini harus digunakan untuk memotivasi siswa untuk menggunakan teknologi selama belajar. Jadi kita juga harus memotivasi siswa supaya mereka terbiasa dengan teknologi selama proses pembelajaran, karena selama ini pembelajaran dilakukan dengan cara yang tradisional. Yang ketiga, agar berhasil menggunakan teknologi, penting untuk mengetahui apa yang secara khusus menarik minat kaum muda terhadap teknologi dan memanfaatkan karakteristik khusus tersebut. Artinya, kita nggak monoton dalam menggunakan teknologi. Kita bisa menggunakan video yang menarik sehingga minat siswa untuk belajar menggunakan teknologi ini menjadi tinggi. Yang terakhir, motivasi siswa dapat dicapai dengan profesionalisme dan kreativitas seorang guru yang mempertimbangkan karakteristik individu siswa dan menyarankan jenis kegiatan belajar yang akan menantang dan menarik bagi siswa. Lalu yang terakhir adalah reference. Ini adalah sumber dari jurnal yang saya anotasi. Selanjutnya, anotasi jurnal yang kedua berjudul Prospects of Blended Learning Implementation at Technical University. Autornya Anna Buran dan Arina F. Sira. Jadi seperti anotasi jurnal pertama, akan ada 4 poin yang dibahas. Yang pertama ada objektif, itu berisi abstrak, latar belakang dan research question. Yang kedua ada metodologi yang berisi metode, sampel, dan instrumen analisis. Yang ketiga ada result analysis yang berisi result dan pembahasan. Yang keempat ada conclusion, yaitu kesimpulan dari anotasi jurnal. Selanjutnya, poin kedua yang akan dibahas adalah pada bagian metodologi. Jadi dalam metodologi ini sama seperti sebelumnya, ada 4 poin. Yang pertama ada metode, kedua sampel, ketiga analisis, dan keempat instrumen. Jadi metode atau metode ini mereka menggunakan analisis, tinjauan literatur, dan mengamati pengalaman profesional mereka dengan analisis data. Nah, sampel yang mereka gunakan adalah 100 guru dan 550 murid Tomsk Polytechnic University. Lalu analisisnya, mereka ada 3 tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan pertama dan kedua, mereka melakukan penelitian menggunakan kursus online campuran mereka untuk mengajar bahasa Inggris di National Research Tomsk Polytechnic University. Itu tuh digunakan untuk mengevaluasi hipotesis bahwa blended learning adalah alat yang efektif dalam pendidikan. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan yang ketiga, mereka menyarankan salah satu cara menerapkan kursus pembelajaran campuran untuk mengajar bahasa Inggris kepada mahasiswa teknik di Tomsk Polytechnic University. Instrumennya berupa tes.
Lalu selanjutnya pada bagian ketiga akan dijelaskan tentang result analysis. Jadi resultnya adalah hasil survei yang dilakukan di Universitas Politeknik TOPS ini menunjukkan sikap guru dan siswa terhadap integrasi kursus elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran. Hampir semua mahasiswa Universitas Politeknik TOPS ini terlibat dalam kegiatan e-learning. Jadi ada sekitar 87% siswa yang aktif belajar kuliah online. Jadi ada juga sekitar 80% dari mereka berhasil lulus tugas individu dan 60% responden mempelajari materi tambahan online. Kemudian pembahasannya berikut ini curahan waktu yang dihabiskan oleh siswa dan guru selama bekerja dengan kursus online. Jadi ada sekitar 50% siswa menghabiskan 1-3 jam seminggu. Ada 27% menghabiskan lebih dari 3 jam seminggu. Untuk guru jumlah waktunya lebih besar, yaitu 45% 2-4 jam seminggu untuk bekerja dengan kursus elektronik. Dan ada 33% responden yang menghabiskan online lebih dari 4 jam seminggu. Lalu lebih dari 50% siswa dan sekitar 90% guru yang berpartisipasi dalam survei ini setuju bahwa kursus online adalah bagian yang sangat penting dalam proses belajar mengajar dan mereka harus diintegrasikan ke dalam pendidikan universitas teknik. Dan hampir semua siswa menemukan kursus elektronik ini sangat berguna untuk pembelajaran mereka. Lalu ada 95% responden mereka menghargai kesempatan untuk memiliki akses gratis ke materi dan tugas di mana saja dan kapan saja. Selain itu, 91% guru tuh berpikir bahwa karena pelajaran elektronik, siswa menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Dan ada 75% guru menganggap e-learning sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja akademik siswa. Lalu selanjutnya yang keempat adalah conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah blended learning sebagai kombinasi dari pembelajaran online dan kelas tatap muka harus menjadi mode prioritas utama untuk mengajar dan belajar bahasa asing dalam kondisi modern. Pentingnya integrasi pembelajaran campuran dibenarkan oleh fakta bahwa belajar bahasa asing menyiratkan kegiatan komunikasi wajib yang dapat diwujudkan baik di dalam kelas ataupun di lingkungan e-learning. Siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi mereka di luar kelas melalui interaksi online satu sama lain sambil mendiskusikan masalah di forum dan obrolan dan melakukan kegiatan lainnya. Lalu juga blended learning ini memberikan sejumlah keuntungan penting bagi guru dan siswa. Mereka menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan mereka lebih bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan sendiri. Lalu ada reference. Berikut adalah reference atau sumber atau asal dari mana saya mendapatkan jurnal ini. Jadi judul anotasi jurnal yang ketiga adalah The Effect of Blended Learning of Student Performance at Course Level in Higher Education, a Meta-Analysis. Autornya ada Hein M. Fouabi, Chang Zuo, dan Nguyet A. Eipa. Sama seperti dua anotasi jurnal sebelumnya, akan ada 4 poin yang dibahas. Yang pertama, ada objektif yang berisi abstrak, latar belakang, dan research questions. Yang kedua, ada metodologi yang berisi metode, sampel, instrumen, dan analisis. Yang ketiga, ada result analysis yang berisi result dan pembahasan. Dan yang terakhir, ada conclusion, yaitu kesimpulan dari anotasi jurnal. Pertama akan dibahas tentang objektif. Jadi pada objektif yang pertama terdapat abstrak, di mana abstrak jurnal ini adalah menganalisis dampak blended learning pada prestasi akademik yang lebih tinggi. Sebuah meta-analisis dengan ukuran efeknya 5K sama dengan 51 dilakukan untuk sintesis statistik studi yang membandingkan kinerja siswa dalam kondisi blended learning dengan kondisi kelas tradisional. Lalu
Temuan ini mengkonfirmasi bahwa blended learning secara signifikan terkait dengan kinerja belajar yang lebih baik dari siswa-siswa disiplin STEM daripada dengan praktik kelas tradisional. Lalu yang kedua ada latar belakang. Jadi melatar belakangi penelitian ini karena sekitar pergantian abad ke-21 di mana istilah blended learning ini menjadi tren dalam mode pengajaran, di mana awalnya blended learning ini didefinisikan sebagai campuran pembelajaran e-learning dengan pembelajaran di kelas. Dan juga karena pada pergantian abad ke-21 ini teknologi semakin berkembang. Lalu juga didasari dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu dianggap sebagai mode baru pelatihan normal oleh Norbeck, Ziuban, dan Moskal pada tahun 2011. Lalu pengaruh blended learning pada kinerja siswa lebih teliti di konteks yang berbeda, misalnya pendidikan tinggi, pendidikan orang dewasa, dan pelatihan di tempat kerja. Lalu selanjutnya ada research question. Yang pertama, apa pengaruh blended learning terhadap kinerja siswa di tingkat kursus dalam konteks pendidikan tinggi? Yang kedua, bagaimana pengaruh blended learning terhadap kinerja siswa berbeda-beda sebagai fungsi disiplin, yaitu STEM dan non-STEM? Yang ketiga, bagaimana pengaruh blended learning pada kinerja siswa bervariasi sebagai fungsi mode evaluasi akhir kursus, yaitu penilaian saat ini versus multi-komponen. Jadi, pada latar belakang terdapat 3 poin. Salah satunya adalah pentingnya research. Jadi, penelitian ini akan meneliti pengaruh blended learning dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional di pendidikan tinggi, dengan mempertimbangkan efek moderasi dan disiplin dan metode penilaian akhir kursus. Lalu yang kedua ada research terdahulu. Jadi research yang pernah dilakukan itu di tahun 2016 oleh Skamit et al. Yaitu merekomendasikan pendekatan pedagogis harus dianalisis untuk memberikan lebih banyak wawasan sebelum kita bisa dating, dengan penjelasan untuk perbedaan dalam dampak blended learning dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam hal ini diakui bahwa metode evaluasi akhir kursus akan berdampak pada pendekatan pembelajaran siswa dan kinerja mereka. Lalu dilakukan juga oleh Spanger et al. Di Departemen Ilmu Pendidikan di Belgia di tahun 2015, tetapi belum membahas bagaimana berbedanya jenis akhir metode penilaian dapat memoderasi pengaruh blended learning pada siswa hasil pembelajaran. Lalu ada gap research, yaitu yang membedakan research ini dengan research sebelumnya. Pada research ini menganalisis dampak blended learning pada prestasi akademik yang lebih tinggi siswa pendidikan. Sebuah meta-analisis mereka menggunakan ukuran efeknya menggunakan ukuran efek K-nya 51. Dilakukan untuk sintetis statistik studi yang membandingkan kinerja siswa dalam kondisi blended learning dengan instruksi kelas tradisional. Yang kedua, akan dibahas tentang metodologi. Sama seperti sebelumnya, akan ada 4 poin. Yang pertama, metode. Jadi metode yang mereka gunakan itu ada kriteria inklusi dan eksklusi, sumber data dan pencarian temperatur, pengukuran efek komputasi, mendeskripsi studi, bias publikasi, dan analisis sensitivitas. Lalu sampel yang mereka gunakan adalah siswa-siswa STEM dengan praktik kelas tradisional. Instrumennya berupa tes. Nah, di analisis ini, jadi pada setiap metode itu menggunakan cara yang berbeda dengan tujuan berbeda pula. Jadi akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, pada kriteria inklusi dan eksklusi itu mereka mengevaluasi kinerja siswa dengan langkah-langkah objektif seperti ujian atau kombinasi proyek. Nah, kalau secara eksplisit itu
Mereka menyelidiki pengaruh blended learning pada kinerja siswa di konteks pendidikan tinggi, yaitu memberikan informasi statistik yang cukup untuk perhitungan ukuran efek. Yang kedua, sumber data dan pencarian literatur. Dalam mencari studi yang relevan, mereka menggunakan kata kunci yang relatif seperti blended, lalu pengukuran efek komputasi. Mereka menggunakan ukuran efek untuk mengukur besarnya efek yang diamati dari blended learning pada siswa prestasi dibandingkan dengan instruksi kelas tradisional. Selanjutnya, deskripsi studi. Mereka menggunakan analisis kelompok. Mereka menemukan bahwa periode tahun, desain penelitian, durasi intervensi, wilayah, kesetaraan instruktur, dan jenis publikasi tidak membuat perbedaan yang signifikan dalam perbedaan dalam setiap subkelompok. Dengan demikian, tidak ada sosiodemografi dimasukkan dalam analisis selanjutnya. Lalu, bias publikasi. Jadi, untuk menilai apakah ada bias publikasi dalam penelitian ini, mereka menggunakan analisis gagal aman Orwin. Nah, pada analisis ini memungkinkan untuk pengakuan jumlah studi yang hilang yang akan mengurangi efek rata-rata kebesaran sepele. Selanjutnya yang ketiga adalah tentang result analysis. Jadi result yang didapat adalah karena menggunakan metode evaluasi akhir kursus, maka hanya sedikit perbedaan dalam efek rata-rata ditemukan. Untuk intervensi tersebut yang menggunakan penilaian satu saat sebagai metode evaluasi. Ini tertera hasilnya. Lalu pada hasil tabel 5 menunjukkan bahwa blended learning ini dia memiliki efek yang serupa pada kinerja siswa di antara dua metode penilaian. Lalu pembahasannya, ukuran efek rata-rata terstandarisasi dalam penelitian ini atau G plusnya sama dengan 0 dan 385 berada dalam kisaran yang sama dengan studi dari Bernat et al. Pada tahun 2014, terus Mans et al. 2013 dan Smith tahun 2014. Oleh karena itu, hasilnya menegaskan bahwa di satu sisi melintasi konteks dan desain yang bisa sedikit berbeda. Blended learning adalah alternatif yang baik untuk instruksi kelas dan menunjukkan ukuran efek yang lebih besar pada kinerja siswa. Dengan demikian, lebih baik wawasan dapat ditarik untuk memandu desain blended learning. Lalu yang keempat adalah conclusion. Jadi kesimpulan pertama adalah dengan menggunakan disiplin ilmu dan metode evaluasi akhir kursus sebagai metode kategoris, mereka menemukan bahwa efek dari blended learning ini pada kinerja siswa dalam disiplin STEM secara signifikan lebih tinggi daripada yang non-STEM. Yang kedua, penelitian ini menambah nilai di bidang ini dengan meta-analisis mempertimbangkan efek moderasi, disiplin, dan metode penilaian. Oleh karena itu, hasilnya mendorong implementasi blended learning dalam sistem STEM. Lalu yang ketiga, dengan demikian temuan ini meminta instruksi di disiplin non-STEM untuk lebih memperhatikan fasilitasi konstruksi wacana online yang kritis dan kritis jika blended learning ingin mencapai puncaknya kualitas pembelajaran dibandingkan dengan cara penyampaian lainnya. Jadi intinya blended learning dengan yang disiplin STEM ini lebih tinggi daripada non-STEM. Jadi untuk para pengajar yang masih menggunakan non-STEM harus memperhatikan cara mereka mengajar agar bisa sebanding dengan yang STEM atau telah menggunakan metode blended learning. Lalu ini adalah reference atau sumber dari saya mendapatkan jurnal ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.